Ini ada Ibu hostnya, Mbak Yun mau menyampaikan sesuatu, Mbak Yun? Izin Bu Siti, Ya, mohon silakan. co-hostnya merekam pembelajaran. Terima kasih. Ya, Ibu sudah, Ibu. Ya, jadi Dewa Gede ya yang ketua kelompoknya ya. Iya, Bu, siap. Dewa Gede Eke Narendra Putra. Wah, kurang panjang namanya ini. Ya. Ya baik, adik-adik semua ya. Ucapkan selamat bergabung di Balai Diklat Keagamaan dan Pasar ya. Mungkin ini waktu yang ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu untuk segera melaksanakan prajabatan biar C-nya hilang cepat ya. Amin. PNS jadi PNS gitu ya. Jadi PNS. Sebelum kita mulai ya, adik-adik mungkin sudah mengenal nama saya Siti Rahma ya. Kelahiran negara Jembrana 1962, berarti sudah berapa tahun itu? Tahun depan sudah pensiun itu berarti ya. Adik-adik baru mulai, saya sudah mau meninggalkan dunia PNS ya. Jadi ya, mohon doanya biar kita sama-sama sehat ya. Karena masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang tidak terduga ya. Oleh karena itu kita selalu tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan adik-adik harus tidak boleh sakit ya. Tidak boleh sakit adik-adik ya. Karena kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini hanya sekali. Kalau adik-adik sampai gagal, maka gagal pula lah jadi PNS. Oleh karena itu, kami harapkan ya kesehatannya dijaga dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu kita diberikan perlindungan dan diberikan petunjuk, kemudian diberikan rahmat dan sebagainya. Sehingga kita bisa menyelesaikan program ini sampai tuntas ya. Sebelumnya saya tadi sudah memperkenalkan diri, silakan adik-adik. Nah, sekarang Dewa dulu ya sebagai ketua kelompoknya. Mohon izin, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Eka Narendra Putra dari Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Dengan formasi jabatan sebagai penyusun laporan keuangan, Ibu. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Ya, mungkin statusnya perlu adik-adik. Status perlu, perlu katanya Mbak Sinta perlu itu. Ya. Untuk status masih lajang, Ibu. Masih lajang. Ya. Ya, sekian, Ibu. Sudah cukup ya, cukup perkenalannya ya. Sekarang Nimade Sinta, ya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Sinta Pradiani, mungkin bisa dipanggil Sinta. Saya satu instansi dengan Dewa Gede di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli dengan formasi jabatan penyusun laporan keuangan. Demikian Ibu, terima kasih. Status bagaimana status? Statusnya jangan lupa ya. Oh iya, statusnya masih lajang juga Bu, masih belum menikah. Mohon biar komunikasinya Ibu. lancar. Jangan Ya, nanti kasih, Ibu. komunikasinya lancar justru sama yang sudah punya istri atau suami ya. Nah, ya. Ya tidak salah kasih, komunikasi Bu. Nanti. Nah, dari Bangli juga ya, Madi. Kemudian dia bagus ya, dia bagus. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Ida Bagus Made Dwi Jabawa, bisa dipanggil Dwija. Saya satu kantor juga dengan Dewa Narendra sama Sinta di Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Status saya duda anak 5. Bercanda. Benar juga, Pak. Saya masih single. Ya, jangan bercanda nanti pas anaknya 5 jadi duda gitu ya. Oh ini ternyata dari Bangli banyak ya. Mudah-mudahan jangan dalam perawatan ya.
Kalau di Bangli itu ada rumah sakit jiwa, mudah-mudahan statusnya tidak dalam perawatan, ya. Kami di selatan rumah sakit, Ibu. Ya, saya sudah sering ke kantor Kemenak Bangli. Lanjut, Igusti Komang, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Perkenalkan, nama saya Igusti Komang Agung Artajaya, asal Satker juga sama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, formasi jabatan penyusun laporan keuangan. Untuk Ya. saat ini statusnya lajang, Bu. Oh ya, masih lajang semua ya. Wah, ini laporan keuangan semua, ini memang uangnya banyak ini di Kemenak Bangli ini. Yang melaporkan aja ada 4 orang ini, ya. Gimana, Bu? Sebelum gila itu, Bu. Iya. Iya, Damianus, silakan Damianus. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang untuk kita semua. Nama lengkap saya Damianus Luni, saya dari instansi kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Formasi jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia, status sudah menikah. Terima kasih. Terima kasih. Coba Ibu buka saja bukunya. Silakan Kadek Ria. Baik, Perkenalkan, nama saya Dewi dari Kementerian Agama Kabupaten Bangli, juga Ibu sama dengan keempat yang lainnya sebagai penyusun laporan keuangan. Oh, iya. Statusnya masih lajang. Ya, masih lajang. Ini sudah 5 orang di Bangli ini ya. Lajang semua. Lanjut, Dede Ikayati. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Ikayati, Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dengan formasi jabatan ahli pertama guru sejarah. Statusnya sudah menikah dengan 4 orang anak. Ya. Alhamdulillah ya. Masih muda sudah 4 orang anak itu ya. Oh, dari ND sama dengan Pak Damianus, berarti dari guru ya? Iya, Bu. Kalau aslinya nih paling bukan dari ND ya? Dari Jawa Barat. Dedek sama AA ini, AA Damianus ya. Lanjut, Kadek Ria. Sudah tadi saya, Bu. Berarti gue bisa juga orang Bali. Ya, dari Bangli juga tadi. Iya. Ya, sekarang Desi. Halo, perkenalkan nama saya Desi Nusiati Mojo dari Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Formasi jabatannya itu guru geografi. Statusnya OT pelaminan, Bu. Ya. Masih menunggu ya. Ini juga Nona ini kayaknya ini. Emanuela. Silakan Emanuela. Baik, terima kasih Bu. Ya, perkenalkan nama saya Emanuela Apolonia Onajano. Saya dari Kementerian Agama Kabupaten Ende dengan formasi jabatan ahli pertama guru kimia. Guru kimia ya. Ya, terima kasih. Ternyata ini kita hanya dari Bangli dan Ende saja ini ya. Ya, mungkin panitianya sengaja ini dari Bangli langsung ke Ende. Nanti kalau di Bangli tidak berhasil, kirim ke Ende di pembuangan sana tempatnya Bung Karno itu ya. Siapa tahu nyasar ke Danau Kelimutu. Oh iya, sana suruh melamun di bawah pohon sukun itu ya. Nah, di bawah pohon sukun di Ende. Ya baik, adik-adik, kita hanya waktunya 1 jam saja ini ya. Adik-adik sudah pasti sudah mempelajari semua modul-modul yang ada di MOC ya. Sudah semua? Ya, Bu. Halo, bagaimana ini? Sudah? Sekarang sudah, Bu. Sudah dilalap habis itu mungkin ya. Ya. Apa yang kira-kira didapatkan di di agenda 1 itu apa? Silakan. Apa yang sudah didapatkan? Atau di ini dulu, di
Wasbang dan nilai-nilai bela negara. Apa yang sudah didapatkan? Itu kan berapa mata diklatnya itu untuk agenda 1? Berapa? 3 mata diklat. 3, ya. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, apa itu yang sudah adik-adik dapatkan sana? Silakan. Satu orang. Ayo Dewa dulu. Dewa Gede. Izin Ibu, untuk Ya. wawasan kebangsaan yang saya dapatkan dari materi tersebut, yang pertama adalah mengenai sejarah berdirinya bangsa Indonesia terkait dengan perjuangan-perjuangan dari awal pergerakan Budi Utomo hingga akhir. Ya. Terus? Made Sinta, apa? Untuk materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya peroleh selain dari yang disampaikan oleh Dewa, yaitu kedudukan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai Suaranya dasar... kurang keras. Suaranya kurang keras. Mohon maaf. Cek. Mohon maaf, Ibu, mohon izin. Apakah Ya. sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Untuk materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya peroleh yaitu mengenai kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan negara dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam penyelenggaraan negara juga. Jadi ada keterkaitan antara pembukaan kemudian pasal-pasal yang tertuang di sana dan juga dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin demikian, Ibu. Yang tadi sejarah, kemudian Pancasila. Yang ketiga apa? Udah bagus? Kalau dari saya, selain sejarah dan Pancasila, mungkin dari kita apa yang kita dapatkan itu dari cara pandang dan sudut pandang kita mengenai apa kita menghargai apa yang dilakukan pejuang-pejuang kita sebelumnya. Seperti itu, Bu. Oh, itu Rasa nasionalisme ya. Oh ya, nasionalisme ya. Wawasan kebangsaan. Terus? Apa lagi? Terkait dengan konsensus dasar bangsa Indonesia juga ada, Bu. Kedudukan bendera, lambang, bahasa dan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Ya. Lagu kebangsaan, bahasa, nah itu ya. Bagaimana kedudukan itu di depan hukum kayak gitu ya, di dalam hukum. Kalau Damianus siapa? Baik, terima kasih Bu. Materi wawasan kebangsaan itu mencakup sejarah, nasionalisme, cara pandang kita sebagai masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan itu masih lanjut lagi materinya memang luas di agenda 1 terkait dengan etika pelayanan publik juga masuk di materi di agenda 1. Ya. Terima kasih, saya kembali. Kemudian yang kedua analisis isu kontemporer ya. Analisis isu kontemporer. Sudah bisa dipahami tuh analisis isu kontemporer. Nah, baik nanti adik-adik dalami lagi. Nah, sekarang saya akan share screen bagaimana hubungan ketiga agenda tadi ya. Mana dia tadi?
Oh, ini sudah ada. Nah, jadi adik-adik di dalam apa namanya di agenda 1 itu dibahas tentang wawasan kebangsaan. Ya, tadi sudah dijelaskan sampai kepada bagaimana kita mentaati peraturan-peraturan dan tata hukum yang ada di negara kita. Ya, selain yang tadi adik-adik sebutkan itu, termasuk juga bagaimana mentaati peraturan-peraturan terkait dengan tata hukum yang ada di negara kita, termasuk bagaimana kita menjaga apa namanya kerukunan, ya, baik itu kerukunan beragama, bagaimana kerukunan berbudaya dan sebagainya. Nah, itu di wawasan kebangsaan. Kemudian ada isu-isu aktual, ya, ada isu-isu aktual. Nanti adik-adik akan mencari bagaimana apa namanya, bagaimana menemukan isu-isu yang terkait dengan instansi kita, ya. Nah, adik-adik di sini ada yang menjadi petugas apa namanya, penyusun laporan keuangan, ya, penyaporan keuangan. Kemudian ada yang guru, gitu kan. Nah, ini isu-isu apa yang terjadi di lingkungan kita masing-masing sehingga kita bisa mencarikan solusinya, ya. Kita mencarikan solusinya. Ini di isu-isu kritikal. Jadi secara nasional itu apa dulu yang dihadapi oleh bangsa kita ini. Kemudian di lingkungan strategik. Nah, artinya di lingkungan kita. Di lingkungan kita apa yang sedang dihadapi oleh instansi di mana tempat kita bekerja. Kita pahami, ya. Apa sih yang sedang terjadi, ya, gitu ya. Mencari permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi. Adik paham permasalahan? Ya. Jadi permasalahan itu adalah adanya gap antara apa yang diinginkan dan apa yang sedang terjadi. Nah, jadi adanya perbedaan antara yang kita inginkan dengan yang sedang terjadi sekarang ini, itulah permasalahan. Nah, itu yang nanti adik-adik gali di dalam melaksanakan ataupun mencari isu-isu aktual. Nah, kemudian di dalam agenda 1 ini kita juga harus siap, ya, karena setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta di dalam membela negara, ya. Nah, oleh karena itu kesiapsiagaan bela negara artinya adik-adik harus bisa memberikan sumbangsi atau kontribusi terhadap isu-isu aktual yang ada di negara kita ataupun di instansi kita itu dengan jiwa-jiwa bela negara. Yang sudah kita ketahui tadi berdasarkan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, ya, kemudian hukum yang berlaku, peraturan tata tertib yang harus kita indahkan. Nah, itu kita sudah termasuk apa namanya melaksanakan bela negara, ya. Sebagai wujud nyata di dalam kita apa namanya menjalankan pelayan sebagai masyarakat. Kemudian di agenda kedua, ya, agenda kedua itu yang nanti akan kita pelajari adalah nilai-nilai dasar PNS.
yang kita singkat dengan aneka. Apa aneka itu? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, itu yang di agenda 2 nanti kita akan mendalami. Apa akuntabilitas? Ya, jadi sikap pertanggungjawaban, kewajiban bertanggung-jawaban. Itu akuntabilitas ya. Kalau responsibilitas itu adalah tanggung jawab. Tetapi kalau akuntabilitas itu kewajiban melaporkan tanggung jawab kita itu. Nah, makanya kita di dalam laporan keuangan ada terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah, maka kita akan melaporkannya dengan laporan keuangan. Lalu kalau keuangan itu sudah kita gunakan untuk apa? Yang dibuktikan dengan kinerja, maka kita akan melaporkannya melalui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya. Sering disebut dengan LKJ, ya, laporan kinerja instansi pemerintah. KJIP itu ya. Jadi nasionalisme itu membuktikan bahwa kegiatan kita yang kita lakukan itu harus mencerminkan jiwa nasionalisme yang tidak membeda-bedakan dengan orang lain, tidak diskriminasi kan gitu ya. Mencintai negara kita sendiri melebihi cinta kita kepada negara lain. Kemudian etika publik ya. Bagaimana sikap PNS ini di dalam menjalankan tugas sebagai PNS, bagaimana dia berhubungan dengan atasannya, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan teman sejawat dan sebagainya ya. Nah, itu etika publik di mana dia harus menjaga kode etik. Dia harus menjalankan kode etik, etika moral ya. Jangan sampai seorang PNS ini memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Itu di etika publik. Kemudian komitmen mutu, nah, ini harus PNS itu selalu memperbarui kinerja, selalu memperbarui cara-cara melakukan pekerjaan dengan baik, dengan benar, dan selalu ada inovasi-inovasi di dalam melakukan pekerjaannya ya. Kemudian agenda yang ketiga yaitu manajemen ASN. Nah, di mana adik-adik nanti akan memahami bagaimana proses menjadi ASN sejak diangkat sampai pada pensiunnya gitu ya. Sudah sampai pensiun, apakah ada bagaimana prosesnya, bagaimana pelaksanaannya, apakah nanti adik-adik sudah diberdayakan oleh pimpinan di dalam kegiatan sehari-hari ya. Kemudian pelayanan publik. Nah, sebagai tugas PNS atau ASN itu tugas dan fungsinya pertama adalah menjalankan kebijakan publik, yang kedua melaksanakan pelayanan publik, yang ketiga sebagai pemersatu bangsa, sebagai alat pemersatu bangsa ya. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah, lalu di dalam menjalankan tugas kita sebagai PNS, maka setiap organisasi tidak bisa berjalan dengan sendiri-sendiri, melainkan harus ada kerjasama, harus ada koordinasi dengan organisasi yang lain secara menyeluruh bahwa bukan lembaga kita yang paling penting gitu ya, bukan merasa bahwa kementerian kita adalah kementerian yang paling penting, tetapi itu harus bekerja sama, ya. Maka di sana kita mempelajari whole of government.
Ya. Nah, jadi di sini agenda habituasi ini harus diteropong oleh 3 di agenda 3 ini. Apakah manajemen ASN-nya, apakah pelayanan publiknya, apa whole of government-nya. Nah, jadi aktualisasi yang akan kita lakukan ini harus mencerminkan ketiga itu yang didasari oleh nilai-nilai aneka dan nilai bela negara. Ya. Nah, oleh karena itu nanti diharapkan adik-adik tahun 2025 adalah menjadi ASN unggul dan profesional dan sekaligus bisa bersaing dengan dunia luar. Ya. Sebagai pelayan masyarakat. Bukan orang yang dilayani, melainkan menjadi pelayan masyarakat. Sebagai seorang ASN Kementerian Agama adalah menjalankan tugas pembangunan dan pemerintahan di dalam hal pembangunan agama. Nah, karena adik-adik sudah memilih lembaga Kementerian Agama, maka tugas adik-adik adalah menjalankan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan nasional, khususnya di bidang agama. Lalu adik-adik yang sudah profesional ini harus dibuktikan dengan penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas. Kalau tadi sebagai petugas penyusun laporan keuangan, maka adik-adik harus profesional di bidang itu. Sebagai guru bahasa, sebagai guru kimia, sebagai guru apa lagi tadi itu, harus profesional di bidang tugas masing-masing. Nah, ini posisi dan kontribusi agenda 1 dan 2. Nah, ini nanti adik-adik bisa pelajari ya. Nanti adik-adik akan melakukan aktualisasi atau habituasi pada saat setelah agenda 3 selesai dipelajari, maka kita akan masuk ke penyusunan rancangan aktualisasi. Ya. Penyusunan rancangan aktualisasi artinya apa nanti yang akan adik-adik lakukan sesuai dengan bidang tugasnya ya. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam pelaksanaan tugas itu. Kira-kira memberikan gagasan apa gitu ya. Kira-kira akan memberikan gagasan apa di dalam melakukan aktualisasi itu. Nah, misalkan kelemahannya di Bangli itu apa ya? Di kelemahan di Bangli itu dalam hal laporan keuangan misalkan dalam hal apa? Maka adik-adik akan mencarikan solusinya ya. Akan mencarikan solusinya. Nah, ini 5 orang ini ya. 5 orang nanti yang akan mencari masing-masing berinovasi, masing-masing akan berkreativitas untuk mencari jalan atau solusi. Ya, adik-adik ya. Nah, jadi dicari isu yang aktual. Apa artinya aktual? Betul-betul ada terjadi, tidak boleh ngarang-ngarang. Ya, adik-adik ya. Tidak boleh membuat karangan bebas. Jadi kalau aktual itu sedang terjadi. Memang betul-betul terjadi disertai dengan data-data. Gitu kan? Kemudian sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang peristiwa dan sebagainya. Baru saja terjadi, masih baru, masih hangat. Nah, ya. Jangan yang masalah yang sudah lampau, yang sudah teratasi itu yang diangkat. Jadi yang terbaru, yang terhangat, dan mengaktualkan ya betul-betul ada. Nah, pengaktualan itu menjadi proses, kemudian cara pembuatan mengaktualisasi.
Nah, lalu apa yang akan kita lakukan di dalam mengatasi problem tersebut? Itulah yang disebut dengan aktualisasi. Ya, habituasi ya. Diharapkan nanti habituasi yang sebulan setelah agenda 3 ya. Setelah seminar rancangan itu adik-adik ya. Nanti adik-adik akan melakukan apa yang adik-adik rancang tadi. Benar-benar dilaksanakan dan diharapkan itu menjadi habituasi. Menjadi habit. Apa habit? Apa habit? Menjawab Ibu, kebiasaan. Ya, betul ya. Menjadi kebiasaan ketika kita menjalankan tugas sebagai ASN sampai kalau bisa sampai pensiun, gitu ya. Sampai pensiun kebiasaan-kebiasaan yang adik-adik dapatkan di prajabatan ini atau di pelatihan dasar ini, baik itu agenda 1, agenda 2, agenda 3 ini berlanjut sampai ke ketika kita sudah di PHK. Kalau PHK dalam PNS itu adalah pensiun, ya. Jadi baik itu berupa skill, ya. Nah, berupa skill itu apa skill? Kemampuan. Kompetensi. Ya, kemampuan, keterampilan, ya. Knowledge itu pengetahuan, ya. Kemudian yang tersembunyi itu tidak lupa juga adik-adik karakter, personal karakter itu harus dibentuk mulai sekarang, ya. Karena adik-adik sudah masuk ke wilayah pemerintahan. Adik-adik ya, maka mau tidak mau adik-adik harus menjalankan kebijakan publik, apa yang diperintahkan oleh atasan itu harus dilaksanakan. Ya. Kita harus punya konsep diri, kemudian punya motif, punya motivasi, punya tujuan di dalam kita melaksanakan pekerjaan. Kita sampai jam berapa, adik-adik? Sudah habis ya waktunya ya. Jadi 12.15 ya. Jam 12.15.